Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada bagian ini bicara mengenai kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan inovasi dan kewirausahaan dalam suatu negara. Bagian pertama ini khusus tentang inovasi. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana yang namanya inovasi itu ada pada tataran individu, ada pada tataran perusahaan, kemudian pada tataran industri, negara, dan pada tataran global. Nah, ini kita meluas bicaranya tentang kebijakan nasional yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan inovasi dalam suatu negara. Nah, kita lihat di sini, ternyata yang namanya inovasi itu sangat penting. Kenapa? Karena inovasi itu merupakan jantung, merupakan nafas utama dari perkembangan ekonomi dari suatu negara. Dengan adanya inovasi, perusahaan-perusahaan lama yang ternyata tidak mampu untuk mengikuti zaman, yang produknya tidak laku, dia akan tergantikan oleh perusahaan-perusahaan baru, oleh perusahaan-perusahaan yang lebih up to date. Nah, ini namanya istilah yang diberikan oleh Schumpeter, itu creative destruction atau penghancuran secara kreatif. Kreativitas itu mampu mendominasi, mengubah bisnis yang tadinya kecil membesar dan menggantikan bisnis-bisnis yang sebelumnya telah ada. Kemudian apa yang bisa diperbaharui ternyata bukan hanya produk saja, bukan hanya produk, tapi ada juga metode produksi baru misalkan, atau model bisnis baru, bisa juga masalah logistiknya, bisa juga masalah pasar baru, ataupun tatanan industri yang baru. Ini berbagai jenis pembaruan yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi dari suatu bangsa. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ada negara yang punya keunggulan khas. Karena setiap negara itu kan masyarakatnya beda, cirinya beda, geografi, kemudian kesuburan lahannya beda, maka muncul istilah competitive advantage. Ada satu negara yang memang punya kemampuan lebih dalam satu bidang. Nah, negara itu tentunya bisa memfokuskan pada beberapa hal tersebut. Misalkan ada negara yang R&D-nya kuat, yang spending untuk riset cukup besar, tapi ada negara yang belum mampu untuk melakukan itu, tapi dia bisa manufaktur dalam bentuk massal murah, seperti Cina misalkan, atau negara yang ternyata kesuburan tanahnya tinggi, dan dia bisa memfokuskan pada agrikultur. Itu namanya kapabilitas dari suatu negara, terpengaruh juga oleh lokasi misalkan. Tapi kapabilitas ini bisa dibangun. Kita ingat Jepang misalkan awalnya setelah Perang Dunia Kedua dia hancur, tidak punya ekonomi yang berkembang, lantas dia mulai meniru, copying other countries. Tapi setelah meniru, kualitasnya awalnya jelek, jadi kualitasnya bagus, akhirnya membuat riset sendiri, dan sekarang menjadi negara yang sangat inovatif dan termasuk terdepan di bidang produk-produk baru dan inovasi-inovasi baru. Cina juga mulai seperti itu, dia termasuk yang mengajukan paten terbanyak di dunia saat ini. Nah, itu bicara mengenai kondisi dari suatu negara. Kemudian Marshall menyatakan bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa mempengaruhi tingkat inovasi dari suatu negara, mulai dari misalkan bagaimana institusi-institusi di negara tersebut disiapkan, institusi perbankan, termasuk institusi untuk OJK, institusi peminjaman dana melalui venture capital, melalui penanaman modal, stock exchange, kemudian sistem penggunaan dana pemerintah untuk pengadaan barang yang memungkinkan perusahaan-perusahaan baru bisa terdukung, dan seterusnya. Kemudian ada hubungan antara pengusaha, wirausahawan dengan pemberi dana.
Kemudian ada pandangan masyarakat mengenai suatu produk baru, apakah dia cepat menerima produk baru itu atau dia lebih konservatif. Juga keterbukaan terhadap sains dan teknologi, termasuk keterbukaan dari sisi masyarakat maupun universitas maupun industrinya. Kemudian adanya hubungan antara dunia sains, dunia akademik, dan dunia bisnis itu juga akan sangat diperlukan. Kemudian perlu lembaga keuangan dan pusat-pusat produksi yang juga mendukung. Kemudian ada ciri-ciri masyarakatnya sendiri, apakah cenderung masyarakatnya itu individualis atau komunal, dan juga tentang peran yang diambil oleh suatu negara di dalam menyiapkan kerangka kerja semua seperti itu. Nah, itu yang hal-hal yang bisa disiapkan oleh suatu negara untuk mendukung pertumbuhan inovasi dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kemudian ada juga ternyata ketergantungan dari industri terhadap pemerintah, terhadap peran pemerintah, walaupun tanpa terasa. Di sini dicontohkan misalkan Apple. Apple itu kan menghasilkan perangkat seperti iPhone, iPad yang awalnya sangat inovatif, tapi akhirnya ada follower juga gitu ya. Tapi Apple pun dia tidak akan mampu membuat smartphone, handphone apabila tidak ada internet yang dipioniri oleh lembaga pemerintah. Juga GPS, sistem penentuan lokasi pakai satelit yang diawali oleh tentara di Amerika saat itu, militer Amerika. Kemudian juga Apple dan perusahaan-perusahaan teknologi lain itu banyak yang berkedudukan di Silicon Valley. Dan Silicon Valley itu pun pada awalnya merupakan inisiasi dari pemerintah dengan dana dari pemerintah juga. Demikian pula dengan riset yang dilakukan oleh universitas. Nah, hal-hal seperti ini bersama-sama baru memungkinkan Apple untuk menghasilkan produk-produk dia. Dan ini yang harus diingat oleh perusahaan bahwa ternyata tanpa disadari pun pemerintah sudah berperan besar. Makanya ada pajak yang harus dibayarkan pada pemerintah, tapi seringkali perusahaan lupa juga mengutamakan keuntungan perusahaan tersebut dan berusaha untuk menghindari pajak. Tapi tentunya bukan itu yang kita inginkan. Kemudian ternyata ada beberapa kondisi di mana negara perlu melakukan semacam intervensi, memberikan kebijakan untuk mendorong investasi, mendorong inovasi. Nah, yang pertama itu tentang peran yang dimainkan pemerintah dalam hal misalkan memberikan aturan-aturan untuk paten, untuk pengakuan karya cipta. Karena kalau suatu perusahaan sudah melakukan riset yang bertahun-tahun dengan dana besar, ternyata dia tidak bisa mematenkan, dia tidak bisa memastikan bahwa perusahaan lain tidak akan meniru dan mencuri ide dia dan mencuri metode kerja dia dan seterusnya, maka tentunya perusahaan akan enggan untuk melakukan R&D, research and development, atau juga kerangka legalnya, kerangka hukumnya juga perlu disiapkan. Ada arbiter, ada lembaga mediasi antar pemerintah dengan swasta, misalkan ada PT UN, ada pengadilan, ada juga ombudsman yang mengatur perselisihan antar perusahaan dan perusahaan dengan pemerintah, ada juga. Kemudian ternyata yang kedua, kita bisa lihat bahwa perusahaan itu tidak suka ketidakpastian. Mereka inginnya kan pasti negara itu aman, negara itu stabil, negara itu mampu memberikan pinjaman lunak bank-banknya karena inflasinya rendah, misalkan. Nah, ini salah satu peran pemerintah juga yang perlu dijalankan. Kemudian yang ketiga, itu perusahaan selalu memerlukan utilitas. Utilitas itu misalkan listrik, jalan, air, dan seterusnya. Tanpa itu semua, tentunya proses produksi, proses distribusi, dan seterusnya tidak akan bisa berjalan dengan efisien. Nah, ini didukung oleh
dana dari negara. Kemudian ada juga kebutuhan untuk kerjasama antara negara dengan swasta dalam hal pemilihan teknologi yang akan digunakan ke depan. Misalkan kita sudah paham bahwa nanti TV analog akan dihentikan, tapi akan digantikan oleh TV digital, berarti nantinya akan ada pasar untuk TV digital. 5G broadband sudah ada izinnya yang harus diajukan perusahaan untuk buat 5G, nantinya handset juga harus 5G. Kemudian ada juga masalah kebijakan lain, misalkan standar-standar yang digunakan oleh negara, standar keamanan lingkungan, standar keamanan kendaraan, itu yang ditentukan oleh negara dalam hal ini. Nah, tentunya tanpa itu semua susah bagi perusahaan untuk menentukan langkah ke depan yang harus dilakukan. Nah, di sini kita bisa melihat untuk suatu perusahaan menjadi inovatif, ternyata dia juga harus didukung beberapa hal. Dalam industri dia, misalkan di sini ada hubungan antara perusahaan dengan konsumennya, dengan suppliernya, dengan institusi keuangan, dan seterusnya. Tapi di luar itu, ada juga hal-hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi eksternal yang harus disiapkan juga. Misalkan pendidikan, apakah tenaga kerja lulusan sekolah di negara tersebut mampu mengikuti teknologi, punya kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin-mesinnya, untuk melakukan riset misalkan, tentang regulasi persaingan. Nanti kalau suatu perusahaan itu terlalu besar, dia melakukan monopoli, tentu akan menghambat inovasi, karena perusahaan yang monopoli itu tentu cenderung menjadi penentu harga, dan dia cenderung tidak perlu bersaing dan tidak inovatif, dan seterusnya. Itu hal-hal yang perlu disiapkan juga untuk mendorong suatu perusahaan bisa berinovasi. Kemudian kita kenal juga ada yang namanya triple helix, yaitu hubungan kerjasama antara universitas, lembaga pendidikan, industri, dan pemerintah, dan masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Misalkan universitas itu menjadi pusat penelitian, pusat pelatihan, memberikan kompetensi pada lulusannya yang nantinya bekerja di industri. Industri itu nanti mengembangkan produk yang dihasilkan atau teknik hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh universitas. Pemerintah bisa menyiapkan regulasi, pemerintah bisa menyiapkan dana-dana hibah misalkan untuk penelitian lebih lanjut, termasuk juga aturan perpajakan yang ramah terhadap perusahaan yang inovatif. Nah, ternyata kalau kita lihat kinerja negara dalam berinovasi juga bisa berbeda-beda. Di sebelah kiri Anda bisa melihat khusus untuk Uni Eropa itu ada tingkat kinerja inovasi yang disandingkan antar satu negara dengan negara yang lain. Negara-negara yang lebih maju seperti Swiss, Swedia, Denmark, Jerman, Finlandia, itu ternyata mereka punya kinerja inovasi yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara misalkan ex-blok Soviet yang dekat dengan Rusia, bagian Eropa Timur seperti Bulgaria, Latvia, Rumania, Polandia, dan sebagainya, performa untuk inovasinya masih rendah. Dalam skala dunia, itu yang paling inovatif ternyata Korea Selatan. Ada sistem untuk penilaiannya, tapi dia dapat 0,74 atau 74%. Baru diikuti Amerika, Jepang, Uni Eropa, dan seterusnya. Nah, tentunya setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk berkompetisi, untuk bersaing dengan menjadi perusahaan yang inovatif. Dan itu yang dibicarakan dalam bagian ini, bahwa ternyata negara sangat berperan di dalam meningkatkan inovasi di dalam suatu negara. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.